Hai Sobat Pustaka, perkenalkan nama saya Bayu dan kali ini saya akan mengajak Sobat Pustaka semuanya untuk mereview Kamus Besar Bahasa Inggris ke Indonesia dan Indonesia ke Inggris. Kamus ini disusun oleh George Lewton dan E. Califf. Keduanya merupakan akademisi yang menaruh perhatian besar terhadap literatur bahasa Inggris. Kamus ini diterbitkan oleh Pustaka Baru Press yang sudah banyak menerbitkan buku-buku berkualitas dengan harga terjangkau. Karena sangat detail dan lengkap, kamus ini jadi salah satu kamus bestseller loh. Nggak heran banyak orang mencari kamus ini saat ingin belajar bahasa Inggris. Selain disusun secara alfabetis, kamus ini ditulis menggunakan hasil penelaahan dari beberapa kamus referensi berbahasa Inggris ke Inggris dan Inggris ke Indonesia, baik cetak maupun aplikasi. Berbeda dengan kamus-kamus bahasa Inggris yang sudah beredar, kamus ini memiliki keistimewaan adanya pengklasifikasian kelas kata pada setiap kosakata. Pemilihan kosakata yang bersifat umum, beberapa kosakata yang bersifat khusus pada bidang tertentu, dan contoh kalimat penggunaan yang mudah dipahami oleh pembaca. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita lihat apa sih isi kamus ini. Di kata pertama, kita bisa melihat kata IM, yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu jangka waktu setelah jam 12 pagi sebelum jam 12 siang. Kata kedua, kita bisa melihat kata abakus, yang artinya sempoa. Di kata ketiga, kita bisa melihat abek dalam bahasa Indonesia yang artinya kaget atau terkejut. Di kata keempat, kita bisa melihat kata abandon yang artinya bebas. Di kata kelima, kita bisa melihat kata abandoned yang artinya yang dibuang. Di kata keenam, kita bisa melihat kalimat abandonment yang artinya keadaan tertinggal. Di kata ketujuh, kita bisa melihat kalimat abashed yang artinya malu, bingung, atau kebingungan. Di kata ke-8, kita bisa melihat kata abate yang artinya mengurang atau berkurang. Selanjutnya kita beralih ke alfabet B. Di kata pertama, kita bisa melihat kata BC yang artinya sebelum Masehi. Selanjutnya, kita bisa melihat kata baby yang artinya bayi. Selanjutnya, kita bisa melihat kata babyish yang artinya seperti bayi. Berikutnya, kita bisa melihat kata babysit yang artinya menjaga anak. Selanjutnya, kita bisa melihat kata baby sister yang artinya menjaga anak. Di kata kelima, kita bisa melihat babysitting yang artinya pekerjaan menjaga anak. Selanjutnya, kita bisa melihat kata bachelor yang artinya bujangan. Berikutnya, kita bisa melihat kata bachelorship yang artinya kesarjanaan. Selanjutnya, kita bisa melihat kata back yang artinya belakang. Berikutnya, kita bisa melihat kata to back away yang artinya mengundurkan diri. Lalu, kita bisa melihat kata backbone yang artinya tulang punggung. Masih banyak kata yang berawalan dari huruf B yang bisa kalian pelajari di kamus ini. Selanjutnya kita beralih ke alfabet C. Di kata pertama, kita bisa melihat kata cab yang artinya taksi. Selanjutnya, kita bisa melihat kata cabbage yang artinya kol atau kubis. Di kata selanjutnya, kita bisa melihat kata catch yang artinya sesuatu yang disembunyikan. Berikutnya, kita bisa melihat kata cabin yang artinya kabin atau pondok. Selanjutnya, kita bisa melihat kata cabinet yang artinya kabinet. Lalu, kita bisa melihat kata cable yang artinya kabel. Lalu, kita bisa melihat kata cat yang artinya orang yang kurang ajar. Selanjutnya, kita bisa melihat kata cage yang artinya kandang atau kurungan sangkar. Masih banyak kata yang berawalan dari huruf C yang bisa kalian pelajari di kamus ini. Selanjutnya kita beralih ke alfabet D. Di kata pertama, kita bisa melihat kata dad yang artinya ayah atau bapak. Selanjutnya, kita bisa melihat kata daddy yang artinya ayah. Di kata ketiga, kita bisa melihat kata daffodil yang artinya semacam bunga bakung. Lalu, kita bisa melihat kata daft yang artinya gila. Selanjutnya kita bisa melihat kata dagger yang artinya pisau belati. Berikutnya kita bisa melihat kata dahlia yang artinya bunga dahlia. Berikutnya kita bisa lihat kata daintiness yang artinya kehalusan, kelezatan, atau kecantikan. Lalu kita bisa melihat kata dainty yang artinya cantik, pandai bersolek.
Dan masih banyak kata yang berawalan dari alfabet D yang bisa kalian pelajari di kamus ini. Selanjutnya kita beralih ke alfabet E. Di kata pertama, kita bisa melihat kata each yang artinya setiap atau masing-masing. Selanjutnya, kita bisa melihat kata eager yang artinya ingin sekali. Selanjutnya, kita bisa melihat kata eagerness yang artinya keinginan. Selanjutnya, kita bisa melihat kata eagle yang artinya burung elang atau garuda. Lalu, kita bisa melihat kata ear yang artinya kuping. Berikutnya, kita bisa melihat kata earl yang artinya gelar kebangsawanan. Selanjutnya, kita bisa melihat kata early yang artinya pagi-pagi. Dan masih banyak kata yang berawalan dari huruf E yang bisa kalian pelajari di kamus ini. Lalu, untuk alfabet selanjutnya, bisa Sobat Pustaka cek sendiri di rumah ya. Sekarang kita lihat alih bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Di alfabet A pertama, kita bisa melihat kata AAL. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu Naval Academy. Selanjutnya, kita bisa melihat kata AAU. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu Air Force Academy. Selanjutnya, kita bisa melihat kata aba-aba. Dalam bahasa Inggrisnya signal. Berikutnya, kita bisa melihat kata abah. Dalam bahasa Inggrisnya father. Berikutnya, kita bisa melihat kata abang. Dalam bahasa Inggrisnya brother. Lalu, kita bisa melihat kata abdi yang artinya servant. Masih banyak kata yang berawalan dari huruf A dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris yang bisa kalian pelajari di kamus ini. Selanjutnya, kita beralih ke alfabet B. Di kata pertama, kita bisa melihat kata bab dalam bahasa Inggrisnya yaitu chapter. Selanjutnya, kita bisa melihat kata babat dalam bahasa Inggrisnya yaitu history. Selanjutnya, kita bisa melihat kata babak dalam bahasa Inggrisnya stage atau round. Berikutnya, kita bisa melihat kata babat dalam bahasa Inggrisnya clear away. Selanjutnya, kita bisa melihat kata babi dalam bahasa Inggrisnya yaitu pig atau pork. Berikutnya, kita bisa melihat kata babu yang dalam bahasa Inggrisnya servant. Lalu, kita bisa melihat kata baca atau membaca dalam bahasa Inggrisnya yaitu read. Dan masih banyak lagi kata dari huruf B dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris yang bisa kalian pelajari di kamus ini. Karena masih banyak alfabet yang belum bisa disebutkan, kita peringkas ya. Misalnya, Sobat Pustaka mau cari kata lampu, kira-kira bahasa Inggrisnya apa ya? Coba kita cek di kamus ini ya. Lampu dalam bahasa Inggrisnya yaitu lamp. Atau misalnya Sobat Pustaka mau cari kata gelas, kira-kira di kamus ini ada nggak ya? Gelas dalam bahasa Inggrisnya yaitu glass. Atau misalnya Sobat Pustaka juga mau cari kata sepatu, kira-kira bahasa Inggrisnya apa ya? Kita cek bareng-bareng ya. Sepatu bahasa Inggrisnya yaitu shoes. Atau mungkin misalnya Sobat Pustaka juga mau cari kata dapur, kira-kira bahasa Inggrisnya apa ya? Kita cek bareng-bareng yuk. Ini dia, dapur dalam bahasa Inggrisnya yaitu kitchen. Atau mungkin Sobat Pustaka juga mau cari kata bunga, kira-kira bahasa Inggrisnya bunga apa ya? Coba kita cek bareng-bareng ya. Bunga dalam bahasa Inggrisnya yaitu flower. Dan masih banyak lagi arti kata tertentu dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia di kamus ini. Agar lebih menguasai, bisa kamu pelajari sendiri di rumah ya. Nah, itu dia pembahasan kamus besar bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kali ini. Kalau kamu adalah seseorang yang ingin memperdalam bahasa Inggris lebih jauh, kamus ini sangat cocok karena pembahasannya sangat lengkap dan mudah dipahami. Jadi bisa memperkaya kosakata bahasa Inggrismu. Oh ya, kamus ini bisa Sobat Pustaka dapatkan di toko-toko buku terdekat atau kamu juga bisa membelinya secara online di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Menurut saya pribadi, kamus ini sangat bermanfaat bagi saya yang sedang mempelajari bahasa Inggris lebih dalam. Karena di dalamnya terdapat contoh penggunaan kata dan cara pengucapannya. Selain itu, harga kamus ini juga sangat terjangkau untuk pelajar seperti saya. Kalau kamu ingin memperdalam bahasa Inggris kamu harus punya. See you Sobat Pustaka!